persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu menyanggup,kan kita untuk menerima yang tidak layak kita terima. Dan anugerah Tuhan juga yang selalu menyanggup,kan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di Menara Doa ini, bahkan yang mengikuti Menara Doa secara online, kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saat hari ini, mari kita satukan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang memiliki pokok-pokok doa untuk yang butuh dukungan doa dari kita, Bapak Ibu boleh mengetiknya di kolom komentar di YouTube channel kita, dan kita akan sama-sama topang di dalam doa. Mari Bapak Ibu yang ada di Menara Doa ini, kita satukan hati, kita memuji Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dengan segala kemuliaannya lebih lagi. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus cukup bagi kami ya Tuhan. Kami merasakannya, melihatnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur semakin hari Tuhan membaharui cara kami melihat Engkau ya Tuhan. Tuhan semakin menambahkan pengenalan kami akan Engkau. Lewat setiap musim demi musim yang sudah kami lalui. Lewat proses demi proses hidup yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau menuntun kami sampai hari ini untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami hidup di dalam setiap rencana Tuhan. Setiap janji-Mu ya dan amin bagi kami dan digenapi dalam kehidupan kami. Di saat hari yang terbaik ini, layakkan kami untuk menaikkan syukur kami di hadirat-Mu. Kami mau membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena selain Engkau tidak ada yang lain yang kami sembah saat hari ini. Kami bersyukur dan kami sangat bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu menyertai kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, sehingga kami selalu dikenyangkan dengan segala yang baik di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu besar bagi kami. Kau selalu sediakan bagi kami orang yang berlindung padamu Bapa. Mari sama-sama kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Mari ucapkan dan naikkan pujian-Mu, syukur-Mu kepada Tuhan. Oh, kami bangga punya Allah seperti
sembah kami kepadamu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
Siapakah lawan kami ya Tuhan Yesus? Oh Ramadagaram. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua
berikan kepada kita semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Tuhan, kami bersyukur Engkau menganugerahkan kami kesembuhan ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau menganugerahkan kami kemenangan ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur karena anugerah-Mu yang menganugerahkan kami ya Tuhan, kelepasan ya Bapa, terobosan hidup, pemulihan hubungan ya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu lebih lagi berdoa kepada Tuhan Yesus saat ini. Apa yang ingin Engkau minta dari Tuhan, saatnya minta darinya pada saat ini. Karena anugerah Tuhan begitu besar turun atas kita saat ini. Oh, ralaba ya syaka ralaba. Ya Tuhan Yesus, kami bersepakat dengan umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini ya Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan saat ini ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan hiburkan saat ini ya Bapa. Anugerah-Mu berlimpah dalam kami ya Tuhan. Bagi kami yang ada di menara doa ini ya Bapa. Bagi umat-Mu yang berdoa secara online ya Tuhan. Anugerah-Mu tidak kurang bagi kami ya Roh Kudus. Sadara bala bara la la bara la 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 bara la 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 bara la la ya sadara la la
Dalam nama Yesus. Oh ya lama-lama touch. Lama-lama. Oh Roh Kudus. Makasih Tuhan, indahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Ada mujizat kesembuhan hari ini. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam katakan Tuhan, aku percaya oleh bilur Yesus, Tuhan telah sembuhkan aku. Perpanjang umurku ya Tuhan. Biar penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Ada tugas yang perlu aku selesaikan ya Tuhan. Beri aku ya Tuhan tubuh yang sehat. Terima dalam nama Yesus katakan. Berdoa saudara. Aku berdoa untuk anakmu yang sakit ini Tuhan. Mereka yang kena ginjal, Tuhan berikan ginjal yang baru ya Tuhan. Anak-anakmu ya Tuhan yang sakit jantung, kanker ya Tuhan, autoimun, sembuhkan mereka satu persatu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku minta terobosan keuangan terjadi hari ini. Pemulihan hubungan, keselamatan ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Silakan kembali Ibu Bapak. Luar biasa kami rasakan hadirat Tuhan di tempat ini saudara. Kami biasa untuk ada melayani saudara di Menara Doa Online. Setiap harinya kami berada di satu ruangan di gereja kami. Namanya Holy Spirit Room. Saudara, ini tempat khusus memang untuk menara doa. Ini tempat yang luar biasa. Nah hari ini saudaraku ya, kita akan belajar tentang bagaimana hidup dalam anugerah Tuhan. Saya mau balik lagi ke sini supaya kita nggak lupa ya saudaraku bahwa kita perlu yang namanya hidup dalam anugerah Tuhan. Nah ada kalanya, ada saat-saat saudara di mana mungkin di antara kita ya namanya kehidupan rohani kita itu bisa ada di puncak, sungguh-sungguh dekat dan luar biasa dahsyat gitu saudaraku. Tapi kadang-kadang kita drop sampai di bawah. Nah ketika kita ada di bawah saudara kita kadang merasa tidak layak ya untuk dekat sama Tuhan ya saudaraku. Nah kalau demikian halnya ya saudara harus membaca perkataan ayat firman Tuhan di janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Untuk menguatkan saudara ya tentang bagaimana hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima apa? Pertama rahmat, mercy. Saudaraku ya, anugerah. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara kata rahmat ya, rahmat, mercy atau anugerah seringkali ya kan diterjemahkan seperti itu artinya adalah kebaikan Tuhan yang tidak selayaknya kita peroleh. Kebaikan Tuhan yang tidak selayaknya kita peroleh. Nah, yang kedua adalah itu semua tentang belas kasihan Tuhan. Saudaraku. Yang ketiga ini bicara tentang pertolongan Tuhan di saat kita membutuhkan. Kata rahmat atau anugerah. Saudara kata anugerah Tuhan. Ya ini bicara tentang kebaikan yang diberikan Tuhan. Yang tidak selayaknya kita peroleh. Saudara mau hidup dalam anugerah?
saudara akan dapatkan yang namanya kebaikan Tuhan. Katakan amin. Biasanya orang yang ngerti, orang yang hidup dalam anugerah, pasti selalu dia ingat, ya kan, bahwa aku hidup tuh hanya karena kebaikan Tuhan. Aku hidup tuh karena ada belas kasihan Tuhan sama saya, ya kan. Dan aku percaya, ya kan, kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, Tuhan pasti tolong saya hari ini. Katakan amin. Orang yang hidup dalam anugerah adalah hidup dalam pertolongan Tuhan. Di saat dia membutuhkan, dia tahu. Nah, ini yang harus saudara masuk dalam pikiran, ya kan? Jadi orang yang hidup dalam anugerah adalah orang yang hidup dalam apa? Kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan di saat kita membutuhkan. Nah, sekarang ada 3 hal penting yang kita mau renungkan, saudaraku, untuk kita bisa hidup dalam anugerah. Saya sadar, sesadar-sadarnya saya sangat mengerti dan menyadari bahwa saya hidup, saudaraku, hidup saya sampai hari ini, ya kan? Ya kan? Ini kalau saya selalu, ya kan, adalah hidup karena anugerah. Bukan cuma sekedar omong, tapi saya coba mau lebih dalam mengerti dan meresapi dan merasakan. Semakin besar pengertian saya, sampai saya bisa merasakan ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau bicara anugerah, bicara kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Ini semata-mata anugerah Tuhan. Tidak ada alasan buat saya merasa diri sebagai orang yang paling berjasa. Karena berbahaya buat kita. Kalau kita sudah berpikir bahwa kita ini orang yang paling berjasa, pasti kita akan menuntut orang-orang sekitar kita untuk memberikan perlakuan khusus. Dan itu akan memberi makan kesombongan dan ego kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Oleh karena itu penting kita harus belajar, makin bertumbuh bahwa hidupku ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Bukan karena slogan ya, kalau dikit-dikit, oh itu karena anugerah. Tapi kelakuannya kita ngerasa bahwa diri paling berjasa. Oh itu paling berjasa. Kalau paling hebat, itu ngeciin orang. Nah ini kalau hidup dalam anugerah, kita tahu ini semua kebaikan Tuhan lah. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini karena belas kasihan Tuhan. Nah sekarang saudara mau nggak hidupnya, ya kan, anugerah Tuhan, ya kan, semakin besar dalam hidup saudara. Saudara mau nggak? Siapa yang mau? Coba lambaikan tangan. Saudara mau amin? Nah, saudaraku. Nah, jadi kalau saudara baca di dalam surat ya 2 Petrus 1 itu saudaraku ya, ayat yang kedua saya akan bacakan di sini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kata melimpahi ini dalam terjemahan yang lainnya itu saudara bahasa Inggris dikatakan akan terus semakin besar, bertambah besar dalam hidup kamu oleh apa? Oleh pengenalan kamu akan Allah, akan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Semakin kita kenal Tuhan, karakternya, kasihnya, kuasanya, bahkan kekudusannya, bahkan dia juga api yang menghanguskan. Saudaraku Yesus, ya kan? Makin kita kenal dia, kasihnya, karakternya. Saudara, kita makin kenal Yesus dengan bagaimana korban Yesus, pelayanan Yesus. Saudaraku, kita makin merasa bahwa iya, aku dapat anugerah dan aku butuh anugerah. Jadi anugerah atau kasih karunia atau anugerah Tuhan itu dan damai sejahtera Tuhan itu bisa makin melimpah dalam hidup saudara. Sekali lagi saya mau nanya sama saudara, ya kan, siapa yang mau, ya kan, bertambah-tambah anugerah Tuhan dalam hidupnya? Saudara mau katakan amin? Ya, saudara yang ada di Holy Spirit lu mau, kalau saudara yang di online bilang yes Tuhan, aku mau hidup dalam anugerah Tuhan yang semakin besar. Saya mau semakin mengenal Allah, semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saya mau hidup kebaikan Tuhan biar makin besar dalam hidup saya. Biarlah belas kasihan Tuhan makin besar dalam hidup saya. Pertolongan Tuhan makin banyak dalam hidup saya. Katakan amin. Kalau begitu, saudara, hal yang pertama yang harus saudara miliki, saudara dan saya harus mengerti. Kalau kita mau hidup dalam anugerah Tuhan, yang pertama adalah kita harus memiliki keberanian. Kita harus memiliki keberanian dan keyakinan penuh
untuk datang mendekat kepada siapa? Tuhan Yesus. Saudara harus punya apa? Keberanian. Kadang-kadang kenapa bilang perlu ada keberanian? Kadang-kadang kita tidak merasa layak untuk datang. Kita gak berani datang karena ada rasa bersalah, ada rasa terhukum, ada rasa malu. Saudara, kenapa ini? Karena iblis itu pendakwa kita. Dia hantam kita dengan 3 senjata ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari kasih karunia, maka kita akan hidup di dalam apa, saudaraku? Di luar hadirat, di luar kasih. Yang kita bahas hari Minggu kemarin, kita akan hidup dalam apa? Kekhawatiran, kecemasan, kepahitan kadang-kadang. Makanya jangan kamu menjauh dari kasih karunia, supaya jangan ada timbul akar pahit. Itu kasih karunia itu, anugerah itu, saudara Kristus. Nah, iblis berusaha untuk jauhkan. Nah, oleh karena itu, saya ingin beritahu kepada saudara satu hal, kalau saudara mau hidup dalam anugerah Tuhan, pastikan kita manusia semuanya tidak ada yang sempurna. Katakan amin. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna bersama dengan orang yang tidak sempurna dan keadaan yang tidak sempurna. Yang menyebabkan kita bisa gagal, bisa jatuh. Yang saudaraku, ya kan bisa bersalah maksud saya. Ya kan saudara, kalau saudara ngalami hal itu, cepat saudara bangkit. Katakan amin. Cepat bangkit, bertobat, bangkit. Yang saudara, karena apa? Kan Kristus mati di atas kayu salib. Dia sudah selesaikan semua hutang dosa kita. Dialah kebenaran kita. Kita bisa datang kepada Bapa. Itu karena Yesus. Makanya saudara, setiap kali kita berdoa, selalu yang kita panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saya tundukkan hati saya. Saya sujud di kakimu. Saya menyembah. Sekarang saya mau bersyukur kepadamu. Bawa saya masuk ke dalam hadiratmu. Ke tahta kasih karuniamu. Aku membutuhkan yang namanya rahmat. Aku membutuhkan yang namanya Tuhan kebaikanmu. Aku butuh belas kasihanmu. Aku butuh pertolonganmu pada saat aku membutuhkan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Itu keberanian. Datang dengan penuh keyakinan ini. Kalau hidup dalam anugerah, dia akan jaga sikap seperti ini. Berani datang. Yang saudara dengan rasa hormat dia datang kepada Tuhan. Dia mengerti bahwa tidak bisa selamanya bisa dekat, bisa berada. Ya kan? Saudaraku, di sini ada satu kata penting. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta apa? Kasih karunia. Tahta kasih karunia. Di tahta kasih karunia itu apa saudara? Saya menangkap ini hadirat Tuhan. Saudara, ya kan kita gak usah takut. Karena kita tidak menghadap tahta pengadilan. Yang tahta penghukuman. Bukan. Saudara, kita sedang menghadap tahta kasih karunia. Makanya di sini saudaraku ya. Pendekatan beberapa hamba Tuhan sering berkata begini, ya kan, kualitas hubungan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu cenderung kita berpikir itu sama Tuhan akan memperlakukan kita. Kalau kita selalu saudara dalam berhubungan dengan orang lain, kita menerapkan hukum Taurat, banyak sekali peraturan-peraturan yang kita tetapkan ke dia. Sehingga yang membuat tidak semua orang itu pantas dan layak untuk berhubungan dengan kita. Kalau dia salah, kalau dia nyeleneh, kita gak bisa terima itu. Maka kita akan berpikir, kalau saya salah, saya nyeleneh, saya ngalami kegagalan, kelemahan, Tuhan mau terima saya gak? Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Nah ini yang harus kita mengerti tentang hidup dalam anugerah. Artinya kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Saya kasih contoh, kalau saudara mau hidup dalam anugerah harus punya keberanian. Keberaniannya karena apa? Kita berani karena punya kebenaran. Kebenaran kita siapa namanya? Yesus Kristus. Dia yang membenarkan kita. Bukan kita benar, tapi kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Berani. Terus
Terus saudara, setelah kita punya keberanian, kita harus punya keyakinan yang kuat. Kalau saya datang, ya kan, saya minta anugerahnya. Saya minta belas kasihannya. Saya minta kebaikannya, saya minta pertolongannya. Dia Tuhan yang baik, dia pasti akan mencurahkan itu buat saya. Itu yang namanya harus ada di sini. Saudara mau katakan amin. Ini yang saya terapin dalam hidup saya. Saya coba. Ya. Di Alkitab saudaraku, kita bisa contoh dari 2 orang yang ada di Yeriko. Kita baca Matius 20 ayat 30 sampai 34. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Ya, saudara lihat di sini saudaraku. Ya, mereka punya keberanian menyapa, memanggil, berseru. Ya kan, ketika mereka mendengar, ya kan, bahwa Yesus lewat, mereka berseru, saudara. Mereka punya keberanian, tidak takut. Tuhan anak Daud, kasihani kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Ini yang Tuhan mau. Harus punya keberanian. 2 orang buta ini punya keberanian. Walaupun ditegur suruh diam, justru dia berteriak lebih kuat lagi. Saudara mau hidup dalam anugerah Tuhan? Saudara harus belajar dari 2 orang buta ini. Gak usah pusing dengan orang-orang yang selalu menyerang atau menggores hati kita. Sehingga kita benci, kebencian, kepahitan, dosa masuk dalam diri kita. Saudaraku, menyebabkan memisahkan kita dari Tuhan. Suara kita gak akan terdengar ketika di sini, saudara, ada yang namanya, saudaraku, ada dosa. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Anugerah Tuhan. Katakan amin. Dia makin teriak, makin berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Lalu ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Nah, ini anugerah. Saya berdoa, saudara bisa mengerti akan hal ini. Bahwa tiap hari ketika saudara datang pagi hari saat teduh, saudara datang dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan. Saudara pastikan dan ingat ini, Tuhan selalu akan berbicara di dalam hadirat. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu hari ini. Apa yang kamu kehendaki supaya itu selalu perkataan Tuhan, saudara. Tuhan gak pernah ujuk-ujuk loh saudara untuk buat satu. Dia ingin saudara buka suara. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Apa reaksi Yesus? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya sudah, ada belas kasihan, ada kasih di sini. Lalu ia menjamah mata orang itu dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Katakan amin. Jadi hidup dalam anugerah, saudara pastikan aku punya keberanian untuk datang kapanpun kepada Tuhan. Amin. Karena aku percaya Tuhan tidak akan pernah menolak aku, membuang aku ketika aku datang sujud syukur kepada dia. Nah, Lukas 6 ayat 19 coba kita perhatikan di sini lagi saudara. Ini tentang hidup dalam anugerah saudaraku. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu perhatikan. Saya dapetin pengertian begini. Kalau Yesus ada dimanapun itu pasti berbondong-bondong, itu rapat banget orang. Saya bisa bayangkan seorang calon presiden yang dikerumuni oleh para saudaraku, relawannya atau simpatisannya. Itu padat banget orang. Lalu bagaimana orang yang jaraknya mungkin ada 1 meter, 2 meter, 3 meter. Dia bisa pegang si calon presiden itu. Ramai-ramai mau pegang. Itu pasti rebutan tuh. Saya bisa bayangkan. Wah, luar biasa. Jadi orang-orang yang berusaha untuk menjamah Yesus. Ini orang-orang yang serius. Setuju saudara? Orang yang serius. Aku butuh Tuhan. Aku butuh anugerahnya. Aku butuh kebaikannya.
Aku butuh belas kasihannya. Aku butuh pertolongannya. Apapun harganya aku bayar. Apapun resikonya aku hadapi itu. Asal ku jamah saja dia. Ini yang Tuhan mau. Alkitab katakan orang banyak yang menjamah. Semuanya, bukan satu. Semuanya. Semua orang itu apa? Disembuhkan. Jadi artinya mereka memang sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Tuhan. Mereka datang dan mengejar Tuhan Yesus dengan penuh keberanian, keyakinan penuh untuk disembuhkan. Dan Alkitab katakan mereka semua disembuhkan. Kalau saudara lagi ibadah, apakah saudara benar-benar orang yang seorang pemburu Tuhan? Yang memburu, yang namanya memburu, mengejar anugerahnya. Dan saudara harus ada di hadirat Tuhan. Ini yang kedua saudaraku. Kalau kita membutuhkan anugerah Tuhan, kita harus hidup dalam apa? Hadirat atau kasih Tuhan. Dan firman Tuhan. Ini penting saudaraku. Dua hal ini penting sekali jadi Kristen. Jadi gini, saudara bisa masuk hadirat Tuhan. Saudara bisa hidup dalam hadirat Tuhan atau kasih Tuhan dan firman Tuhan. Hanya apabila saudara bisa melakukan yang pertama. Memiliki apa? Keberanian dan keyakinan penuh untuk datang ke Tuhan. Kalau ini nggak ada, saudara nggak punya dapat hadirat. Orang nggak akan mungkin bisa ngalami dilawat sampai hebat. Lalu hidupnya diubahkan karena dia ngerti firman. Kalau dia nggak serius, nggak ngejar. Ini hari-hari ini kita perlu saudara untuk ngejar. Ngejar kebaikan, kejar kasih. Katakan amin saudara, kejar kasih. Kejar kasih apa? Allah adalah kasih. Kejar Allah itu. Wah keren saudara. Ya, yang kedua, saudara mau hidup dalam anugerah. Saudara hidup dalam anugerah. Karena anugerah itu ada di mana? Di hadirat Tuhan untuk kasih Tuhan. Dan di firman Tuhan itu. Itu anugerah Tuhan di situ. Saudara. Efesus 1 ayat 3. Coba kita akan baca sama-sama saudaraku. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Telah mengaruniakan. Telah memberikan. Telah mencurahkan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani di dalam surga. Jadi Allah Bapa menyediakan segala berkat rohani yang berdampak kepada apa? Berkat jasmani, sehat, umur panjang. Katakan amin. Ya kan? Berkat hubungan sosial, kita bisa mengenal banyak orang, dikenal banyak orang, itu berkat saudaraku. Ya kan? Keuangan, berkat keuangan, ya kan, berkat di mana ada emosional, ya kan, relational, hubungan segala macam. Saudara, jadi apapun yang kita butuhkan disediakan Allah dalam Kristus di mana? Dalam sorga, dalam hadiratnya. Nah berkat yang Tuhan beri itu saudara, berkat rohani itu ada di dalam apa saudara? Hadirat Tuhan. Jadi di sini penting saya ingin dorong saudara, ya. Tentang apa? Hidup kita adalah penyembahan. Ada satu lagu ya. Hidup penyembahan apa? Ku tahu ya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Jadi Efesus 1 ayat 3 itu menjelaskan tentang gini saudara. Ya, bahwa segala berkat yang Allah sediakan buat kita itu disediakan Tuhan. Di mana saudara? Di dalam hadiratnya. Ya, di dalam hadirat atau dia pakai istilah heavenly places. Ya kan? Kalau Ibrani bilang di dalam, di sekitar
tahta kasih karunia-Nya. Saudara, ya. Jadi oleh karena itu saudaraku penting buat kita selalu hidup dalam apa? Hadirat. Hidup dalam hadirat, hidup dalam kasih. Ya. Pastikan saudara ketika ada tetap dikuasai oleh kasih, saudara akan hidup dalam hadirat. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada kuasa Tuhan. Makanya Yesus kok setiap ketemu orang, saudaraku, pasti ada tulisan, tergeraklah hati Yesus melihat orang banyak itu. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ada kuasa yang keluar. Dia sembuhkan orang sakit. Dia berikan orang makan, orang lapar makan. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Lihat ibu janda di kota Nain. Anaknya yang laki-laki mati. Suaminya baru mati. Tergerak hati Yesus. Lalu saudara, bukannya dia tinggalkan karena dia rabi. Tidak boleh kan ketemu mayat. Najis. Tapi tergerak hati Yesus. Belas kasihannya melampaui hukum Taurat. Ya saudara, melampaui hukum Taurat. Itu yang namanya anugerah. Dia datangi mayat, dia sentuh. Saudaraku, pemuda yang mati, dia hidup. Saudaraku, nah saya ingin bagikan kepada saudara, ya hidup dalam anugerah itu adalah saudara tidak boleh hidup di luar dari apa? Kasih Tuhan. Saudara tidak boleh hidup di luar dari hadirat Tuhan. Kalau saudara memang mau hidup dalam anugerah Tuhan, pastikan saudara ada dalam hadirat Tuhan. Anugerah di situ, anugerah ada, hadirat Tuhan, anugerah ada di hadirat Tuhan. Saya kasih contoh saudara di perjanjian lama. Ini perjanjian lama itu seperti bayangan untuk apa yang memang akan terjadi di perjanjian baru. Saudara, digenapi perjanjian baru. Ya saudara, ini kisahnya menarik. Ya kan tentang bagaimana hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara, pentingnya dua unsur. Hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Ini kisahnya begini. Itu Yoram, saudara. Yoram ini raja Israel. Ya, ini masih mantu lah sama Yosafat yang adalah raja Yehuda. Nah, Yoram ini mau diserang, saudara. Mau perang sama Moab, ya kan? Suku Moab, Amon, segala macam. Ya mau serang, mau diperang, saudara. Dia sadar, dia nggak akan pernah bisa kuat untuk lawan ini. Lalu dia ajak koalisi, saudara. Yaitu dengan Yosafat. Karena dia pernah dengar Yosafat pernah menaklukkan Bani Moab, Amon, suku Meonim dan segala macam. Jadi saudara, lalu Yosafat oke, kita join, kita lawan musuh ini supaya yang namanya Israel dan Yehuda tetap utuh. Pada waktu mereka berjalan, saudara, mau berperang di padang gurun lah ya, padang gurun. Lalu mereka tuh kehabisan air. Mereka enggak dapat air. Lalu akhirnya mereka berpikir gini, lah kita ini akan mati kehausan. Kita mati bukan karena diserang oleh bangsa Moab. Tetapi kita akan mati karena kehabisan air. Lalu akhirnya saudaraku Yesus, Yosafat. Ini raja yang cinta Tuhan. Kalau Yoram itu kan masih anaknya Ahab ya. Orang nggak ini kan dekat dengan Tuhan. Dia bilang gini, ada nabi nggak di sekitar sini ya? Oh ada nabi. Nabi itu namanya Nabi Elisa. Oh iya panggil dia. Panggil. Elisa langsung pada waktu isi dipanggil sama Yosafat. Dia ngomong, ya karena Yosafat yang manggil, aku datang. Elisa tuh tinggal di Yerusalem, di Israel. Dia adalah nabi di Israel. Saudaraku, dia tinggal di sana. Ya kan, seharusnya yang manggil itu Yoram. Kan dia raja Israel. Yosafat di Yehuda. Saudara, Yerusalem sekitar itu, dia bagian atas itu saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Elisa bilang gini, kalau Yoram, raja Israel yang manggil aku gak datang. Tapi karena Yosafat yang manggil, aku datang. Oke, dia datang. Pada waktu mereka ketemu dengan dua raja ini, saudaraku, ya. Elisa berkata di dalam 2 Raja-Raja 3:15. Maka sekarang dia berkata, jemputlah bagiku seorang apa? Pemetik kecapi. Ya kan? Jemput bagiku seorang pemetik kecapi. Loh, aneh kan saudara? Dia disuruh nih untuk supaya nyampaikan pesan Tuhan atau doakan supaya datang mujizat, supaya ada pertolongan Tuhan yang akan memberikan air untuk mereka bisa minum.
supaya mereka tidak mati kelaparan dan juga ternak-ternak mereka tidak mati. Tapi yang anehnya Elisa bilang, panggil bagi pemeti kecapi. Sekarang apa urusannya pemeti kecapi? Ya kan saudaraku, Elisa mengerti bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia di luar hadirat Tuhan. Dia harus masuk hadirat Tuhan. Untuk masuk hadirat Tuhan, dia butuh seorang penyembah, pemain kecapi yang akan menyembah bersama dengan dia. Saudara-saudara, katakan amin. Nah ini pentingnya saudara. Ada banyak orang suka, ya doa tuh harus, penting doa. Tapi saudara harus masuk hadirat Tuhan. Dan saudara mengerti hadirat Tuhan yang dimaksud di sini adalah di mana saudara bisa rasakan yang namanya kasih Tuhan yang meliputi, yang menguasai hati dan pikiran saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah lihat di sini ayat selanjutnya. 2 Raja-Raja 3:15 kita baca sama yuk. 1, 2, 3. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemeti kecapi. Pada waktu pemeti kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudaraku Yesus, ya. Jadi di sini saudaraku, saya ingin ajak saudara, jangan sampai satu hari pun saudara tidak menyembah. Banyak orang lebih gampang berdoa. Ya, doa bacaan kitab lewat, yang penting udah lewat, udah lewat, udah utang udah lunas, plong rasanya, sudah saat teduh. Bagus daripada enggak. Tapi saudara nyembah. Kalau nyembah, penyembahan. Apa saudara manfaat penyembahan? Penyembahan itu membuat hati dan pikiran kita itu bisa berfokus ke Tuhan. Ke sorga, kekekalan, ke arahnya ke sana. Saudara, ini penyembahan itu mengubah fokus kita dari diri kita. Yang selalu fokus hidup kita tentang diri, tentang bagaimana aku dapat apa. Kan aku kan gini. Aku kan yang sudah buat ini dan lain sebagainya. Aku dapat apa? Kok sekarang aku gak? Itu pikiran-pikiran itu bisa hilang. Kalau saudara suka menyembah. Katakan amin. Penyembahan mengarahkan fokus kita. Dari yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Dari janji manusia. Dari hal-hal yang kelihatan. Dari diri kita. Itu kepada Tuhan. Kepada janji Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah ketika saudara menyembah. Saudara hidup seperti kayak yang kita cuma fokus ke Tuhan. Disitulah kita dipenuhi dengan hadirat. Disitulah yang namanya kita nyatu roh Tuhan. Roh kita dengan roh Tuhan. Maka dampaknya adalah apa? Saudara akan dapatkan firman Tuhan. Ya kan? Lalu Alkitab katakan di dalam ayat 16-nya. Ketika Elisa, saudaraku, yang diliputi ya kan, oleh kekuasaan Tuhan. Alkitab katakan apa ayat 16? Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Kok bisa tahu? Kok bisa ngomong seperti itu? Itu karena petunjuk Tuhan. Katakan amin. Di dalam hadirat Tuhan, Elisa yang sudah terbiasa dengar suara Tuhan. Dia terbiasa ada di tahta kasih karunia. Dia terbiasa ada hadirat Tuhan itu saudaraku. Tuhan bilang gini. Dia omong. Dia omongkan. Buat parit-parit. Ya dibuat lembah. Biarlah dibuat parit-parit. Ya kan? Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini, baca keras, akan penuh dengan apa? Air. Padahal tidak ada air. Di mana sumber air? Saudaraku, lembah itu kering semuanya. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu. Dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Itulah keluar saudara firman Tuhan. Jadi saya percaya saudaraku ya, hidup kita akan diubahkan.
Kalau yang pertama, saudara harus punya apa? Keberanian dan keyakinan penuh untuk masuk hadirat Tuhan. Harus. Dan di dalam hadirat Tuhan pastikan, ya kan saudara, saudara benar-benar fokus hidup. Itu bukan tentang aku lagi, tetapi tentang Dia, Yesus. Saudara bisa sendiri, katakan amin. Ya, kita ukur dalam diri kita. Saya ukur dalam diri kita. Semakin saya egonya makin besar. Orang yang mudah khawatir, takut, ya kan, mudah marah, tersinggung, mudah gampang ngomong yang negatif, yang jahat. Itu tanda saya kurang nyembah. Ya, saudara juga bisa ukur seperti itu. Ketika kita hidupnya lebih tenang, lebih segar, lebih fresh, kita bisa positif dengan keadaan, dengan orang lain. Karena kita tahu akan kasih Tuhan yang pasti akan memelihara kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Saudara, itu tanda saudara sudah deep worship. Ketika kita deep worship, maka kasih Tuhan menguasai kita. Plus biasanya kalau saudara baca Alkitab saat teduh pagi, kalau saudara dengar pengajaran firman Tuhan di menara doa online seperti itu, ibadah raya, firman Tuhan tuh seperti saudara berkata, Tuhan tuh bicara loh lewat Pak Sabta. Saya tuh harus begini. Tuhan tuh janji itu aku akan begini. Terus tema-tema dalam hidup kita sehari-hari kalau ngobrol sama orang, itu tentang Tuhan. Tentang pekerjaan Tuhan. Tentang apa yang kita bisa buat tentang Tuhan. Itu adalah orang-orang apa? Hidup dalam anugerah Tuhan. Karena dia dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Itu di hadirat kan saudaraku. Maka selalu dia terbuka. Siap Tuhan, aku alirkan kebaikan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Ya kan? Lewat hidup saya. Sekarang bicara Tuhan. Bicara firman. Apa yang harus aku buat. Saya bisa berdiri. Katakan amin. Nah lihat. Karena kan kekuasaan Tuhan meliputi Elisa, pasti juga meliputi Yoram, Yosafat, semua orang Israel. Lawatan, terjadi lawatan hadirat. Kayak kalau saya dilawat oleh Tuhan dalam ibadah, saudaraku lalu saya pasti semua jemaat itu mengalami lawatan. Lalu mereka diperintah untuk buat parit-parit. Nanti ada air di situ. Dan kamu akan ya kan memukul kala orang Moab. Itu kan nubuatannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Ini loh saudaraku. Mereka dengar firman, mereka lakukan firman. Apa yang mereka lakukan? Ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Elisa tidak minta mereka membawa persembahan korban. Tapi Elisa cuma bilang, buat parit. Parit lambang apa? Korban. Saluran. Kan saluran tuh, saluran air kan? Bukan nampung. Bukan buat penampungan, enggak. Buat parit, saluran. Dia ngerti, oh hidupku harus, kalau hidupku adalah penyembahan, hidupku haruslah saluran berkat. Katakan amin. Saluran. Orang yang hidup dalam anugerah dia ngerti. Aku tidak akan pernah mungkin apa? Mengumpulkan, menimbun semua tentang aku. Tapi apa yang aku bisa bagikan. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Ketika mereka bawa korban ke Tuhan. Saudaraku, mempersembahkan korban. Alkitab katakan, datanglah dengan apa? Tiba-tiba. Saya berdoa. Saudaraku, saudara akan terbiasa hidup, ya kan, dengan mujizat Tuhan. Saudara akan terbiasa dengan datanglah dengan tiba-tiba air dalam hidup saudara, ya kan, berkat dalam hidup saudara, mujizat dalam hidup saudara. Katakan amin. Karena apa? Saudara mau hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan adalah hidup dengan punya keberanian untuk datang, keyakinan. Aku mau tetap, aku butuh Tuhan. Tuhan itu perlindungan aku. Yang kedua, saudara mau hidup dalam apa? Penyembahan.
Bukan cuma penyembahannya, tapi hati yang nyembah dia. Yang bisa fokus sama dia. Sehingga saudara mau dengar, Tuhan, apa perintahmu untuk aku lakukan? Yang ketiga, saya ingin beritahu kepada saudara, anugerah Tuhan itu diberikan berdasarkan iman dan kebutuhan kita. Katakan amin. Ya, namanya ya anugerah berdasarkan iman. Ya kan, karena Alkitab katakan dalam Efesus 2 ayat 8, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara lihat sini. Kasih karunia atau anugerah itu bekerja karena ada iman. Saudara saya menerima keselamatan. Ya kan saudara? Karena iman. Karena iman. Ada kasih karunia berupa keselamatan. Ada anugerah keselamatan. Ada anugerah saudaraku untuk disembuhkan. Ada anugerah untuk hidup rukun dan damai. Punya kualitas hubungan. Katakan amin. Itu adalah anugerah. Katakan amin. Jadi bicara tentang kualitas. Itu bicara anugerah. Ya, oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara lihat di sini. Jadi anugerah Tuhan diberikan berdasarkan iman. Yang kedua, anugerah Tuhan juga diberikan berdasarkan kebutuhan kita. Katakan amin. Ya, saya ingin sharing nih biar saudara tahu ya. Ketika Tuhan memberikan kita perintah, misalnya untuk melakukan ini dan itu yang berdampak kepada apa? Kebutuhan, keuangan yang begitu banyak. Saudaraku. Jadi ini kesaksian daripada jemaat. Ya, beberapa tahun yang lalu saudara, ya beberapa tahun waktu kita bikin satu gerakan untuk kita mau renovasi gedung gereja. Saya ingin supaya jemaat itu bisa terlibat. Saya bilang kebutuhannya sekian. Ya kan? Kalau kita bagi selama sekian tahun, ya kan? Bagi lagi sekian bulan, bagi lagi sekian hari, ya kan? Dibagi lagi misalnya jumlah jemaat sekian. Maka sebenarnya jemaat, ya kan? Kalau satu orang jemaat, ya kan saya bilang, ya kan nabur aja, ya kan 5.000. Nah, saya bilang gitu, ada sehari 1.000, ada yang bilang 1.000, ya kan? Maka selesai waktu itu. Tapi ada satu jemaat yang ngomong begini, saya ditaruh Tuhan, saya akan nabur, ya kan? 1 hari, ya kan? 1 bulan, sekian. Saya ingin bisa nabur sekian. Saudara, selesainya renovasi gereja selesai, jemaat ini dia nggak bilang waktu mau menabur, tadi setelah dia udah selesai, dia udah nabur, dia ngomong sama saya bersaksi, Pak Sapta, saya punya gaji sekian. Kebutuhan hidup saya ya tidak lebih dari gaji cukup. Kalau misalnya kadang ada lebih, itu untuk nabung nggak seberapa lah. Dan untuk bantu-bantu orang. Ini orang sederhana kok saudaraku. Tapi Pak, yang saya kagum dan aneh yaitu apa? Ketika saya berdoa, suami istri minta supaya Tuhan libatkan saya untuk bisa menabur untuk membangun rumah Tuhan. Di gereja, tempat di mana saya sudah diberkati dan diubahkan dan bertumbuh. Berikan saya kemampuan itu untuk bisa memberi Tuhan dalam jumlah sekian. Ya kan, saya tidak tahu. Ya kan? Tahu nggak Pak Sapta dia bilang, seumur hidup kami itu tidak pernah punya uang sebanyak yang kami beri ke gereja. Tapi kami bisa beri ke gereja. Walaupun bukan sekali brak gitu. Setelah kami hitung per bulannya sampai gereja selesai membangun. Dia bilang alangkah luar biasanya. Waktu itu orang ini belum punya rumah, belum punya apa-apa. Dia bilang itu harga saya nabur itu seperti harga rumah ya, rumah RS saya. Bahkan lebih dari itu. Saya bilang kagum. Kami mau saya ngomong sama dia. Ya kan, kalau kamu bisa memberi kepada Tuhan suatu angka yang gak pernah kamu duga. Dan itu seharga seperti rumah. Ya kan, beli rumah. Saya berdoa hari ini. Tuhan bukan cuma beri rumahmu buat di sorga.
tapi rumah di Palembang juga. Saudara, nggak lama dari itu dengan cara yang ajaib, Tuhan memberkati dia dengan rumah, dengan pekerjaan yang luar biasa. Jadi anugerah Tuhan, saya mau bilang, itu sesuai dengan apa? Kebutuhan. Waktu Elia mau turunkan api dari sorga, bikin mezbah, tapi dia suruh buat apa? Parit. Itu ngalirkan. Sekarang hidup kita tuh mau untuk mengumpulkan atau mengalirkan. Kalau kita hidupnya mengumpulkan, kita suka ngambil, kita suka iri, kita suka ini kan. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, hidupku adalah untuk penyembahan, karena aku mau hidup dalam anugerah. Saya yakin sekecil apapun saudara, seperti jemaat ini, dia bukan siapa-siapa. Dia ekonominya sangat sederhana, tapi dia punya hati besar untuk melihat gereja bisa membangun dan banyak jiwa bisa datang beribadah. Tuhan tetap beri. Katakan amin. Amin saudaraku. Ini ada banyak orang Kristen gak ngalami apa-apa. Karena mikirnya gimana aku bisa gak bisa besar. Saya ingin ajar saudara seperti itu. Ya, saya di sekolah udah gak usah pikir. Kalau memang gak punya uang, anaknya bisa sekolah, anaknya cerdas, pintar, masuk. Seberapa yang ada. Tapi kalau punya duit, banyak duit, ya jangan minta di sekolah. Saudara mau hidup dalam anugerah atau hidup dalam hukum, kalau hidup dalam hukum Taurat capek lu. Pantes ini nawar terus, nanti hidupnya ditawar. Kalau hidup dalam anugerah kan, ya sudah. Saya ingin saudara hidup dalam anugerah. Saudara mau hidup dalam anugerah, jangan mikir terus sih susah miskin ini nggak ada apa-apa. Padahal banyak itu. Yuk kita bangkit berdiri. Besar anugerah. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Amen. Mari kita minum dalam nama Yesus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.